Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas soal yang ini. Jadi pertama kita akan tulis dulu bagian yang diketahui ditanyakan, dimulai dari ditanyakan terlebih dahulu. Nah, jadi yang ditanyakan pada soal ini adalah rata-rata dari GGL induksinya. Nah, GGL induksi itu simbolnya kayak E gini ya. Nah, ini simbol buat GGL induksi. Terus abis ditanyakan, kita bisa ke bagian diketahuinya. Nah, di sini perhatikan nih ada suatu loop. Yang berarti kalau suatu loop itu berarti cuma ada satu lilitan. Jadi N-nya atau jumlah lilitan adalah satu lilitan. Oke, kita tulis di sini ya, satu lilitan. Sebentar, satu lilitan. Kemudian berbentuk persegi 4 ya, kita ingat-ingat di sini bentuknya itu persegi 4, yang mana panjang sisi-sisinya itu adalah sebesar 0,3 meter. Nah, sisinya bisa kita tulis sebagai S, yaitu sebesar 0,3 meter. Kemudian ditembus tegak lurus, nah di sini nih harus diperhatikan lagi nih. Ditembus tegak lurus, jangan langsung nulis bahwa tetanya itu adalah 90 derajat, karena ini bukan itu gitu maksudnya. Sudut yang terbentuk di sini bukan sudut medan magnet dengan bidang, tapi sudut medan magnet dengan garis normal. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya itu kalau kita misalkan gambarkan ya, misalnya kan ini bentuknya persegi ya. Nah, ini kan bentuk dari loopnya nih. Terus ada sudut datang. Sudut datang secara 90 derajat, berarti kurang lebih kayak gini lah ya. Nah, sudut datangnya tuh. Ini itu bukan sudut antara ini ya. Nah, bukan sudut antara si sudut datang dengan bidangnya, bukan kayak gitu. Sudut yang dimaksud di sini, yang digunakan di perhitungan. Tapi sudut datang dan garis normal dari bidang. Garis normal kan selalu tegak lurus nih dengan si permukaan bidang. Jadi garis normalnya itu berhimpit nih sama si sudut datangnya. Kayak gitu. Sudut dari medan, bukan sudut datang ya, tapi dari garis medan magnetnya. Nah, karena berhimpit, berarti tetanya itu bukan 90 derajat, tapi 0 derajat. Jadi bisa kita tulis nih, tetanya adalah 0 derajat. Kayak gitu ya. Oleh medan magnetik luar yang sebesar 0,3 T. Oke, berarti medan magnetik yang pertamanya adalah 0,3 T. Bisa kita tulis di sini sebagai B1 sama dengan 0,3 T. Jika medan magnetik berubah arah dalam 1,5 detik, oke, sebelumnya nih di sini ada diketahui waktunya ya. Nah, di sini dalam 1,5 detik. Oke, waktunya diketahui berarti itu bisa kita tulis delta T-nya adalah 1,5 detik. Kemudian besarnya itu menjadi 0,2 T. T itu Tesla. Oke, ini berarti besar dari medan magnet yang kedua ya, atau B2. B2-nya adalah 0,2 T. 2T. Yang ditanyakan adalah rata-rata GGL induksi dalam loop kawat. Kayak GGL induksi itu rumusnya kayak gini ya. Jadi GGL induksi ini bisa ditulis GGL doang atau GGL induksi. Biar sama di sini kita ganti deh ya yang ditanyainnya jadi GGL induksi kayak gini biar ngebedain. Oke, jadi GGL induksi itu rumusnya adalah min N dikalikan dengan delta B dikali A dikalikan dengan cos theta dibagi dengan delta T. Nah, ini rumus buat cari GGL induksi. Kita tinggal masukin nih nilai-nilainya. N-nya kan adalah 1, delta B itu bisa ditulis jadi B2 dikurangi B1 ya. Nah, ini bagian sini itu bisa ditulis jadi B2 kurangi B1. Dengan B2-nya adalah 0,2 T, dikurangi B1-nya adalah 0,3. Terus A di sini kita perhatikan lagi, A itu kan dia luas permukaan bidangnya ya. Di sini tadi bidangnya itu berbentuk persegi. Makanya A-nya bakal sama dengan sisi dikali sisi ya. Luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Nah, sisinya adalah 0,3, berarti tinggal 0,3 dikali 0,3 dikalikan dengan cos 0 derajat. Tetanya 0 derajat. Dibagi dengan delta T-nya adalah 1,5. Nah, sekarang tinggal kita kerjain nih. GGL induksi sama dengan min dikali 1 bisa kita tulis negatif aja ya. Jadi gak usah pakai satunya lagi. Jadi kita tulis negatif. Terus 0,2 dikurangi 0,3 adalah min 0,1.
0,3 dikali 0,3 adalah 0,09. Terus cos 0 itu adalah 1 dibagi dengan 1,5. Oke, sekarang kita lihat di sini GGL induksi sama dengan min dikali min kan bisa jadi positif ya. Terus 0,1 itu tuh bisa kita tulis nih jadi 1/10. 0,09 bisa ditulis jadi 9/100. Satunya udah kita gak usah tulis lagi. Nah, ini semua dibagi 1,5, yang mana 1,5 itu sama aja kayak 15/10, kayak gitu kan. Nah, kalau 15/10-nya nih pengen kita tulis di atas, jadi gak ada pembagian di dalam pembagian, jadi ini kita jungkirin nih, maka bisa kita tulis jadi 9/1000 gitu ya. Kan 1 kali 9, 9. 10 kali 100 adalah 1000, dikalikan dengan 10/15. Kayak gitu. Sekarang bisa nih kita coret. Ini coret nolnya 1, di sini juga bisa kita coret nolnya 1. Terus bisa dicoret di sini ya, 9 dibagi 3 itu hasilnya /3, 15 dibagi 3 adalah 5. Jadi sisanya adalah GGL induksi sama dengan 3/500. Kayak gitu ya, atau 3 dibagi dengan 500. Nah, 3 dibagi 500 itu hasilnya adalah 0,006. Jadi GGL induksi adalah 0,006. Ini tuh satuannya dalam volt. Kalau misalnya pengen diubah ke dalam milivolt itu juga boleh, tinggal kita ubah aja nih. Kan kalau kita gambar kayak gini ya, gambar tangga, berarti kilo, kilovolt, kilo hekto, deka, volt, kilo hekto, deka, volt, desi, senti, dan milivolt. Nah, dari volt ke milivolt itu tinggal 1, 2, 3. Dia turun 3, berarti dikali 1000. Berarti GGL induksinya adalah 0,006 dikalikan dengan 1000 nih kalau pengen jadi milivolt. Maka hasilnya nanti bakal sama dengan 6 milivolt kayak gitu. Jadi bisa kita simpulin ya, besar GGL induksinya adalah sebesar 6 milivolt. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.